Melihat bagaimana revolusioner yang ada pada chapter ini menutup dengan benar-benar cantik, bisa kita katakan bahwa Dragon kali ini memegang tongkat estafet yang sudah dijalankan oleh Clover dan juga Vegapunk yang sebelumnya mati-matian dalam mengungkap sejarah tentang abad kekosongan dan juga membongkar kebusukan milik pemerintahan dunia. Kedua orang tersebut benar-benar memberikan hidup mereka dengan melakukan penelitian dan segala macam upaya untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi pada masa abad kekosongan, dan tentu ada hal yang salah dengan pemerintah saat ini. Nah, karakter selanjutnya yang sudah jelas memegang beban berat ini adalah Monkey D. Dragon dengan tentara revolusionernya. Dia harus benar-benar memikirkan cara jitu dan strategi akurat untuk bisa memutarbalikkan keadaan, di mana dia harus benar-benar bisa untuk membuat percaya dunia dengan apa yang menjadi gerakannya saat ini dalam menumbangkan pemerintahan dunia. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat dalam pesan dari Vegapunk saja banyak yang protes dan malah ada yang tidak mempercayai, padahal Vegapunk mati-matian sudah meneliti hal tersebut. Jadi patut ditunggu bagaimanakah cara dari Dragon ini meyakini dunia akan apa yang dilakukannya untuk menggulingkan pemerintah saat ini, dan tentu dia harus punya alasan dan bukti konkret dengan menjalankan pergerakannya tersebut. Yup. Tugas pertama yang wajib dilakukan oleh revolusioner dalam chapter ini dikatakan bahwa mereka harus mengamankan pulau-pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia agar gampang untuk mencegah mereka bergabung ke pihak dari musuh. Nah, belum lagi dengan poin utama dari revolusioner, tentu saja memiliki sekutu atau aliansi yang akan membantu mereka dalam menjalankan misi yang benar-benar berat ini. Dalam final battle nanti tentunya karakter-karakter yang memiliki hubungan dekat dengan Luffy dan itu pasti akan masuk ke dalam aliansi revolusioner, seperti karakter lama semisal Don Krieg, Marco, Katakuri, Lau, dan bahkan Big Mom jika nyatanya nanti kita akan melihat Big Mom masih hidup di Elbaf. Super aliansi yang benar-benar gemuk inilah yang akan membantu revolusioner dalam meyakinkan orang-orang bahwa benar apa yang dilakukan oleh organisasi ini sesuai dengan harapan dunia tentang kebebasan. One Piece chapter 1125 kita kali ini mendapatkan judul Cara Mendefinisikan Kematian. Dalam chapter ini tentu saja kita mendapatkan cover story lanjutan perjalanan dari Yamato. Kali ini Yamato tiba di kastil Oden yang sedang dibangun kembali dan menemukan bahwa tukang kayu Minato menghilang. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah marinir yang tersisa. Awal chapter dimulai dengan memperlihatkan kondisi yang terjadi di Pulau Aegean selepas Luffy dan kawan-kawannya sudah kabur dari tempat tersebut. Di sini kita melihat marinir yang akan memindahkan beberapa teknologi dari pulau itu seperti Sherabim, Shibis Weapon, dan juga Pacifista Mark III ke kapal dari mereka. Namun di sana terlihat ada dua anggota CP0 mendekati mereka dan ada seseorang yang bertanya di mana keberadaan dari Sashi. Rob Lucci menjawabnya dengan serius, "Aku sudah membunuhnya." Nah, ekspresi dari Kaku masih tak terlihat, namun dia menutupi wajahnya. Mungkin di sini Rob Lucci sudah mengira Stacy tewas di tangannya karena sebelumnya cloningan manusia tersebut sempat menyelamatkan Vegapunk dari serangan Shigan milik Rob Lucci. Namun nyatanya kita masih bisa melihat Stacy baik-baik saja bersama dengan Kaku kemarin dan bahkan dia yang menyelamatkan Kaku. Jadi di mana sebenarnya posisi dari Stacy berada kita masih belum tahu dan kita berharap saja dia bersama dengan Punk Record yang sudah berada di atas langit dan kabur dari tempat tersebut. Lanjut, kita diperlihatkan bagaimana adanya rapat dadakan dengan pembahasan rangkuman dari kejadian besar di Aegean yang dilakukan oleh Saint Saturn di kapal dari miliknya. 9 wakil Laksamana menghadap kakek tua ini dan mereka berdiskusi. Saturn menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan di tempat tersebut, baik itu York, Punk Record maupun Mother Flame yang sudah menjadi milik mereka sekarang. Ini adalah kondisi yang menguntungkan dan baik-baik saja bagi Saturnus. Nah, di sisi yang lainnya, ke-9 wakil Laksamana ini benar-benar meminta maaf atas apa yang sudah mereka lakukan dengan gagal melakukan Buster Call dan sudah membiarkan Luffy Shinobi Jerami beserta dengan Jewelry Bonnie berhasil kabur dari pulau tersebut. Para wakil Laksamana ini berjanji akan mengejar mereka ke Elbaf dan akan menangkapnya. Di sana kemudian Saturnus menerangkan bahwa kegagalan terbesar untuk saat ini tentu saja siaran dari Vegapunk yang sudah tersebar ke seluruh dunia, dan itu di luar dari kendali dan tidak dalam bayangannya. Tidak hanya kita tidak bisa menghentikan siaran tersebut, ironisnya lagi ada seseorang yang membantu para bajak laut itu kabur dari pulau ini, dan itu adalah raksasa besi. Kita pun diperlihatkan adanya flashback 200 tahun yang lalu, tepatnya pada saat raksasa kuno ini menyerang Mereojoa. Terungkap fakta bahwa di sana pada saat raksasa kuno
ini kehabisan energi dan terdiam, ini dimanfaatkan oleh Saturnus dengan melakukan penelitian dan juga menggunakan ini nantinya. Jika mereka bisa berhasil untuk membangunkan raksasa besi ini, pemerintah dunia akan mendapatkan keuntungan dari maksudnya raksasa kuno untuk menjadi bagian dari alat tempur mereka di masa depan. Hal ini dia katakan kepada 3 ilmuwan yang terlihat di sini, dan salah satunya kemungkinan besar adalah Dr. Vegapunk yang sangat-sangat antusias ditugaskan dalam meneliti benda kuno tersebut. Saturnus benar-benar kesal dan jengkel dengan robot kuno yang dia amankan, lalu malah itu adalah yang menyelamatkan topi jerami di Pulau Aegean. Nah, setelah itu ada instruksi dari wakil Laksamana Doberman. Sebagai prajurit pemerintah, aku ingin menanyakan pertanyaan ini. Jika tindakan kita dianggap sebagai kegagalan, lalu apakah itu berarti Vegapunk mengatakan kebenaran di dalam pesannya? Nah, dengan pertanyaan inilah membuat Saturnus benar-benar murka menatap Doberman. Kemudian wakil admiral tersebut langsung terpental dan berdarah di bagian kepalanya. Sekarang kita menuju ke dalam Pulau Aegean. Kita melihat posisi dari York yang kali ini berada di dalam lab office. Dan sesuatu yang aneh dari kubah telur raksasa yang berada di atas awan tersebut. Rupanya mesin pembuat awan itu sudah mulai bertambah dan menyebabkan kepala telur mengambang di udara. York bilang dia tidak akan bisa mengontrol mesin awan ini, dan oleh karena itulah dia mencoba untuk menghentikan mesin tersebut dengan menembakkan beberapa tembakan ke arah dari Cloud Machine. York berasumsi ini ulah dari Edison, namun dia tahu bahwa Edison harusnya sudah mati. Usaha terus dilakukan oleh York untuk menghentikan mesin awan tersebut, namun sayang sekali itu tidak membuahkan apa-apa, dan malah akhirnya kita pun bisa melihat telur raksasa tersebut sudah terbang menjauhi ke atas pulau. York berkata bahwa Pangrecord sudah terbawa menjauh dari pulau. Kita loncat ke tanah suci Mario Joa. Di sana ada percakapan antara salah satu naga langit bersama dengan Sang Koki. Naga langit menanyakan apakah yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pidatonya itu adalah sebuah kebenaran. Kemana perginya Akainu dan siapa yang menangani situasi dari Kuma sekarang? Jika semisal dunia akan tenggelam ke lautan, itu tidak akan berefek apa-apa pada tanah suci. Nah, sang naga langit juga menyinggung persediaan makanan yang sudah mulai menipis dan mengancam Sang Koki agar membawakannya makanan yang lebih banyak. Namun tentu kali ini memang kondisi dari stok makanan mereka sudah menipis, karena ini memang adalah ulah dari revolusioner yang misinya berhasil untuk menghentikan pasokan makanan dari luar ke tanah suci. Para kaum naga langit di sana mengoceh dengan tidak mendapatkan makanan, dan bahkan ada yang mengatakan mereka seperti makan layaknya di penjara dengan sedikit sekali makanan yang mereka konsumsi. Mereka benar-benar marah dan harusnya ada seseorang yang bertanggung jawab dan mereka harus mengeksekusinya karena stok persediaan makanan mereka sudah habis. Berlanjut ke ruangan utama Gorosei di dalam Mario Joa. Garling V. Garland terlihat memasuki ruangan tersebut dengan gagahnya dengan setelan yang benar-benar mirip seperti Gorosei lainnya dengan memakai jas dan celana panjang hitam. Para Gorosei di sana bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Garling bilang dia sudah mendapatkan pesan untuk datang ke sana. Para Gorosei lainnya pun menggertak Garling menanyakan dia tidak sopan berada di sisi dari mereka. Yup, dan yang paling mengejutkan kita adalah Garling mengatakan bahwa Vegapunk York sekarang berada di dalam kendalinya dan dia sekarang menjabat sebagai prajurit Dewa Sains dan pertahanan. Garling bilang di sini mulai berantakan, dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari bersama-sama membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, rekan-rekan Gorosei-ko. Tentu saja Gorosei yang lainnya terkejut dan mereka sepertinya tahu apa yang terjadi setelah Garling mengatakan hal tersebut pada mereka. Benar saja, di Pulau Aegean terjadi sesuatu yang aneh pada tubuh dari Saint Saturn. Tubuhnya seperti mengeluarkan aura hitam yang keluar di dirinya. Dol dan juga yang lainnya kebingungan dan benar-benar terkejut. Mereka mencoba untuk memanggil tim medis dalam hal ini. Lama-kelamaan seorang Gorosei yang dikatakan superior ini meringis kesakitan dengan tubuhnya yang semakin mengecil. Saturnus kemudian mendengar suara yang sama di kepalanya. "Saturn, kenapa kau membiarkan Joy Boy kabur?" Saturnus pun memohon ampun mengatakan kekuatannya tidak dapat diprediksi dan di luar dari pemahamanku. Dan bam, terjadi ledakan besar api hitam dan juga kilat. Setelah api padam itu hanya menyisakan kerangka dari Saint Saturn yang tergeletak di lantai. Beralih ke Pangrecord yang sekarang melayang di udara. Di sini kita mengetahui fakta bahwa ada 4 stela yang terlihat ternyata masih hidup. Shaka, Edison, Atlas, dan juga Pythagoras.
Mereka berbicara tentang York dan juga Bang Rigor. Mereka berkata bahwa gelombang otak dapat terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia. Jadi kemungkinan besar York dapat mengakses informasi otak ini juga. Namun mereka pun masih bersyukur karena Bang Rigor masih berada di dalam genggaman tangan mereka dan tidak diambil oleh pemerintah. Sayang sekali, mereka semua gagal membawa laboratorium. Mereka tidak bisa menciptakan laboratorium baru karena tentu saja itu membutuhkan anggaran dan juga bahan yang sangat besar. Kita pun dapat melihat bahwa di Eggdom terdapat koridor panjang dengan banyak suku cadang pengganti clones dari Vegapunk, di antaranya tubuh, kepala, lengan, dan semacamnya. Kita kemudian dikejutkan dengan mereka berempat yang bersatu di dalam satu tubuh dengan ciri khas dari Oda Sensei yang tidak dibayangkan oleh para fans sebelumnya, dengan bentukan dari mereka berempat yang tanda petik nyeleneh kembali. Setelah hal tersebut, kita melihat Edison memanggil temannya Hardas di Weiduria. Halo Weiduria, di sini Vegapunk. Hardas menjawabnya dengan terkejut. Apa yang kau inginkan dan bukankah kau sudah mati? Terakhir, chapter pun ditutup dengan memperlihatkan Pulau Kamabaka. Di markas tentara revolusioner ini beberapa orang sudah mendengar pesan dari Vegapunk, dan salah satunya Agni Koala yang mencoba untuk merangkum apa yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pesannya tersebut. Seperti abad kekosongan dulu yang terjadi sebuah perang yang melibatkan senjata kuno pada masa tersebut. Siapapun yang bisa untuk mengklaim One Piece dan menjadi raja bajak laut, sesungguhnya ia akan bisa untuk mengarahkan dunia ke arah yang lebih baik dan mengontrol kekuatan ini. Disinilah kita juga mendapatkan informasi menarik terkait dengan alasan mengapa para kaum naga langit ingin tinggal di Redland, puncak tertinggi dari dunia, karena tentu dunia akan segera tenggelam ke lautan. Itulah sebabnya pemerintahan dunia memerintahkan para budak untuk membangun jembatan raksasa di Tequila Wolf, Vodka Wolf, Ram Wolf, dan juga Bourbon Wolf sejak 700 tahun yang lalu. Catatannya, nama jembatan-jembatan di sini adalah nama dari alkohol. Tentu karena alkohol mengambang di air. One Piece chapter 1125 pun ditutup dengan Dragon yang sedang menyendiri di dekat dari pantai dan berkata, Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu mungkin tidak semua bersiap dengan kata damai. Kita harus cepat menyelesaikan ini. Sebuah dunia di mana orang-orang berebut tempat yang aman akan segera datang. Kata-kata penutup dari chapter ini adalah permulaan pergolakan yang dramatis.